uh, mengambil hikmah, ya hikmah dari Al-Quran, sehingga beliau dalam merancang coding, misalnya merancang coding, bagaimana quantum entanglement juga, ya. Beliau mengambil hikmah dari apa ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Ya, dari tadi saya tugas sekali, misalnya kenapa beliau mengadopsi apa namanya orang apa namanya tawaf, ya tawaf. Beliau sudah mencoba dari beberapa sisi kiri kanan kanan kiri atau atas bawah, nggak menemukan hasil yang baik, ya. Ya, jadi intinya segala sesuatu yang diciptakan, ada segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya, untuk kita ambil hikmah dan kita pelajari. Juga termasuk terusan apa namanya Quran surat ya Al-Baqarah 261, An-Nur 26 tentang quantum entanglement, ya. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, mungkin ya sebagai komplit acara seminar kita siang ini, mungkin kami minta ya pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan dengan kedua. Rozi. Ya, Bro. Ya, Pak Dekan. Pak Rozi. Jelas suaranya ya, ini Bapak, saya pindahkan ke TV nih biar banyak yang melihat. melihat. Saya tidak bertanya ini, Pak Khairul Anwar. Ya, jadi siapa? komen kawan-kawan kami di WA kami, WA silaturahmi, rasa belajar mekanika modern lah, mekanika klasik lah, mekanika kuantum lah. Terbayang saya ketika belajar fisika kuantum di S1 dan ketika S2 di ITB, tambah lagi di S3 dengan fisika teori itu butuh apa namanya, ada vektornya, ada apa namanya tadi ya. Pokoknya luar biasa nih materinya. Ya, kawan-kawan agak mengeringitkan kening. Agak apa namanya luar biasa. Jadi saya bilang itu aja, ini ada Bu Lendra juga bilang rasa-rasa belajar apa modern lah, fisika modern gitu kan. Tapi keren loh ya. Saya tidak menyangka ternyata kajian Al-Qur'annya bisa disambung-sambungkan seperti itu. Nah, ini memang ilmu luar biasa buat kami. Pak Rozi, ini saya penasaran nih, lain waktu kita undang beliau lagi khusus kita pemahaman untuk ke saya, Pak Rozi ya. Jadi dalam lagi ini kan sambil menyambi ini ya, juga saya juga lagi mendengarkan Hafiz di sebelah, juga MTQ, ada cerdas cermat. Jadi kita kegiatannya paralel nih Pak Khairul ya. Iya Pak, iya. Ada akreditasi yang ini. Jadi tapi sekilas tadi saya lihat ini butuh fokus apa namanya, seperti saya kuliah mekanika kuantum ketika di ITB perlu fokus. Kemudian saya lenturkan lagi di rumah, tangan saya waktu tulis ulang, pemikiran saya pikirin lagi, oh ini rumusnya, ini kecil. Luar biasa, keren. Pak Rozi, makasih. Nanti kita akan coba cari lagi khusus untuk materi ini nih. Menarik sekali ya kemampuan saya-nya. Gitu. Saya bingung juga mau nanyanya. Jadi ibarat mendengarkan materi kuliah, yang nanya enggak, gitu, ada dua aja. Enggak mengerti sama sekali, atau memang sudah jelas sama sekali. Nah, saya kayaknya di tengah-tengahnya lah. Secara umum, secara ini ya jelas, cuma mengait-ngaitkan seperti tadi itu sampai ke perkawinan ini apa hubungan gitu kan, luar biasa. Itu komen dari saya Pak Rozi ya. Saya salut, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Ya. Memperdalam lagi ya Pak Khairul ya. Siap Pak. Kayaknya Bu Helen tadi mau nanya Pak Rozi, daripada nanya ke saya, Bu Helen nanya langsung deh ke Pak Khairul Anwarnya. Bu Helendra, Pak Sekretaris Senat kami ada di dalam ini, saya lihat. Baik, terima kasih Pak Dekan. Baiklah Pak Ibu, kita buka dua pertanyaan ya untuk kedua narasumber kita. Mungkin dipersilakan, ada di mahasiswa juga boleh, silakan. Bu Helen, jadi ada mahasiswa tanya di chat Pak Rozi. Ya, terima kasih Bu. Ada di chat, tolong dibaca. Baik, saya bacakan dulu Pak Ibu. Ini dari Muhammad Hakim Asyura, UNP, izin bertanya Ustaz.
dari yang saya sampaikan, Islam dan sains sangat berhubungan erat. Namun, bagaimana jika ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari tradisi pengetahuan umat Islam yang berkembang di masa kejayaan Islam, mengapa sekarang umat Islam yang terlihat seperti terasing dari tradisinya tersebut? Tetapi malah non-Muslim lah yang lebih banyak dan lebih tertarik terhadap perkembangan sains Muslim, Ustaz. Apa yang keliru sebenarnya dalam perkembangan Islam dan sains Islam? Kemudian mungkin ada juga Muslim yang memisahkan Islam dan sains ini karena beranggapan cara berpikir seorang Muslim saintis sudah jauh dari Islam. Terima kasih. Itu pertanyaan yang mungkin ini jawab apa namanya berhubungan dengan ini Bro Khairul gini. Ramalan Ramalan Michael Hart. Iya. Ya. Ya silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Rozi dan kepada Mas Hakim Asyura ya atas pertanyaan yang bagus dan sulit ini sebenarnya. Jadi untuk menjawab ini saya melihat ada dua penyebab ya. Jadi yang pertama adalah mungkin ini adalah propaganda dari penjajah kita dulu bahwa Islam silakan di masjid, urusan negara, urusan ilmiah biar kami begitu. Mungkin seperti itu juga, itu yang membekas gitu. Terus kemudian keduanya adalah mungkin ada juga umat Islam yang memahami secara keliru tentang Al-Quran dan Sunnah bahwa itu nggak boleh ditafsirkan, nggak boleh dipahami yang aneh, harus begitu aja dipahaminya. Mungkin ada yang seperti itu, sehingga tidak pernah mereka merenungkan atau tadabbur tadi ya. Memang jadi kita bagi menjadi dua, antara tadabbur untuk perenungan kita sama untuk mengambil hukum. Nah, kalau Al-Quran kita jadikan untuk mengambil hukum, maka memang harus mufasir yang hebat ya, yang keren, yang ilmunya banyak, terus mereka berkumpul. Tapi kalau untuk merenungkan, untuk diri kita sendiri masih bisa atau masih lebih ringan dibandingkan dengan untuk dijadikan hukum. Mungkin yang merenungkan sendiri pun tidak boleh juga ya. Akhirnya ya nggak ada orang yang terinspirasi dari Al-Quran, nggak ada orang yang misalkan ada ayat terus kemudian meneliti kayak tadi 3 tahun belum selesai saya meneliti. Akhirnya nggak ada yang begitu juga gitu, karena menganggap bahwa nggak boleh gitu. Itu bisa jadi alasan kedua. Terus alasan ketiga adalah karya-karya ilmuwan zaman dulu. Ya ini alhamdulillah teman-teman di rumah saya punya buku karya ilmuwan zaman dulu ya, dan bagaimana mereka meneliti zaman dulu, ide-idenya seperti apa, terutama yang ilmuwan matematika karena banyak kami pakai di telekomunikasi, terutama misalkan ilmu dari Al-Khwarizmi, kemudian Al-Khwarizmi kan menemukan solusi dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, kemudian Umar Khayyam menemukan solusi dari persamaan pangkat 3, ya, kemudian Al-Kharoji menemukan binomial distribution, yang itu menginspirasi deret Fibonacci, itu kan dari Al-Kharoji sebenarnya. Nah, mungkin banyak ilmuwan kita itu tidak mengetahui atau tidak membaca karya ilmuwan kita zaman dahulu, ya, sehingga menganggap bahwa kita terputus. Kita terputus atau semangat ilmuwan zaman dahulu itu nggak sampai kepada kita gitu. Akhirnya ya setiap peneliti kita kalau dari barat kita percaya, tapi kalau dari kita nggak percaya. Padahal dari ilmuwan kita itu banyak sekali. Dan saya sekarang sedang menyusun sejarah ya. Nanti kalau saya sayangnya nggak sempat bikin kemarin sebelum acara hari ini. Jadi saya udah bikin di atas kertas itu sejarah dari sejak Rasulullah ya sampai dengan runtuhnya Islam ya, runtuhnya Islam di kejayaan Islam di masa itu ya, itu saya udah deretkan semua, dan penemuannya apa, hikmahnya apa sudah saya bikin, tapi belum sempat saya bikin dalam slide. Nanti mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya saya bisa masukkan, termasuk dalam saya juga membuat dari tahun 1800-an ya, 1800-an itu ada ilmuwan Nusantara, matematikawan Nusantara yang mengajar di Mekah juga ya. Itu juga menulis buku yang bagus ya, itu juga sedang saya bikin sejarahnya.
Nanti mudah-mudahan saya bisa bikin 2 slide tentang sejarah Islam, dan itu bisa menyambung semangat umat Islam kita dengan ilmuwan kita zaman dahulu. Sehingga kita nggak dikit-dikit, oh kalau dari Barat percaya, kalau dari kita nggak percaya, nggak gitu lagi. Tapi dari kita pun bisa begitu. Mudah-mudahan ini 3 poin ini menjawab pertanyaan Mas Hakim, Pak Rozi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Khairul. Jadi ini nampaknya kita dibatasi waktu juga nih Pak. Ya. Dan juga Pak Prof. Sukri. Jadi kita ada kegiatan terakhir ini ada door prize, Prof. Door prize. Jadi kami minta ada setidaknya 2 pertanyaan, satu dari Prof. Khairul dan satu dari Prof. Sukri. 2 pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa. Nanti kita akan beri hadiah ya, bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya mungkin silakan. Pertama nanti kita minta dulu dari Bapak Prof. Sukri terlebih dahulu pertanyaannya, Prof. Oh ya juga buat pertanyaan nih. Saya mungkin ini apakah dalam konteks tadi atau tidak, intinya saya ingin kita berpikir ya untuk ada di mahasiswa nih. Ketika kita melihat telapak kaki cicak, Iya. kenapa cicak, ini agak biologi lah sedikit, walaupun tadi Pak Khairul ke fisikanya, saya kimia, tapi pertanyaan saya biologi. Kenapa cicak bisa berjalan lewat kaca? Kira-kira di telapak kakinya ada apa lah kira-kira gitu? Ada kira-kira bisa tidak dihubungkan dengan nano-nano? Tahu tidak bisa? Ini agak sulit nih pertanyaannya, tapi mudah sebenarnya. Ada yang bisa, kenapa kira-kira cicak bisa berjalan di dinding atau di kaca? Faktor kakinya, ada apa di kakinya? Ada apa di kakinya? Ada yang bisa jawab? Kalau enggak nanti ya itu aja Prof ya. Setelah pertanyaan Pak Khairul nanti saya tambah lagi satu lagi. Halo? Kok belum? Pak Farulnya hilang suara tadi. Pak Rozi, bisa mendengar kami, Pak? Ya ini nampaknya lo connection. Iya. Baik, berikutnya dari saya mungkin, Pak ya. Ya, silakan, Prof. Baik, kalau dari saya tadi saya kan kecepatan 6G dan kecepatan otak manusia, kecepatan processing dalam otak manusia. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira kecepatan 6G berapa kalinya kecepatan processing dalam otak manusia? Itu saja, Pak Rozi. Terima kasih. Kita tunggu jawaban dari peserta. Ya, terima kasih. Silakan ada di mahasiswa. Mungkin ini kita buka juga lah untuk Bapak Ibu dosen bisa menjawabnya. Silakan adik, ya terutama adik mahasiswa. Tadi pertanyaan dari Pak Prof. Sukri tentang kenapa cicak bisa berjalan di kaca. Kemudian Prof. Khairul mana lebih cepat ya processing. Iya, berapa kalinya processing otak manusia? Iya, Pak. Dibanding dengan 6G. Iya. Ya, dipersilakan. Halo, mana nih? Sulit pertanyaannya Tuan Pak ya. Langsung ditulis di chat kan, Pak ya? Terus kita lihat siapa yang paling cepat dan benar begitu kan ya? Iya. Boleh di chat aja. Iya. Ya, di chat juga boleh. Nggak ada nampaknya, Prof.
nampaknya apa namanya? Oh, ini ada. Bismillah. 6G 1 tera, sedangkan manusia 20 tera ya. Tera apa nih? Masih belum benar, tapi masih kurang. Masih kurang. Ya, masih kurang. Nah, ini dari Aditya Duyansa. Masih kurang. Ya, Ya. silakan. Ini ada Oh ya, ini sudah benar. Zesi. Ya. Yulida, Pak? Iya, jadi 6G 1 terabit per second, kalau otak manusia 20.000 terabit per second. Oh, ya. Selamat Zesi. Yulida. Ya, silakan nanti kirim nomor HP-nya ke Bapak ya. Ini Hakim Atau juga panitia. Ini memiliki jawaban rambut untuk tipis yang dapat membuat cicak tersebut nempel di atau kaca. Ya, serabut nano, benar. Jadi dia punya rambut nano yang jumlahnya sangat banyak sekali. Makanya serabut nano tadi itulah yang membuat dia bisa menempel di kaca. Jadi bila bisa dianggap benar lah ya. Rambut tipis harus rambut nano. Kita bicara nano tadi itu. Rambut nano ya. Oke, baiklah, Prof. Selamat ini ke Hakim Asyura. Ya, Hakim Asyura. Ya, juga jangan lupa kirim ID-nya, identitas atau nomor HP ke panitia ataupun ke saya juga boleh. Terima kasih, Prof. Prof. Sukri dan juga Prof. Khairul atas door prize-nya, atas pertanyaannya. Mungkin karena waktu juga yang kami memisahkan kita, karena ini hari Jumat ya, sekarang udah 11.31. Jadi ya sangat banyak sekali hikmahnya yang ya, terutama saya juga tercengang-cengang juga, ini kok bisa begini. Terkadang saya juga menemukan hal yang sama ya di bidang saya. Ternyata Prof. Khairul lebih banyak lagi, dan juga Prof. Sukri lebih banyak lagi menemukan yang lain. Ya, subhanallah. Baiklah, Bapak Ibu, ya kita harus mengakhiri sesi seminar ini. Dari saya ucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.